Suara gemuruh petir mengguncang langit malam, menggema di antara bangunan tua yang lembab dan berlumut. Hujan turun deras, menghantam atap seng rumah susun seperti ribuan jarum tajam. Nadia berdiri mematung di depan pintu kamarnya yang baru, memandangi lorong panjang blok di lantai ketiga. Bau cat lama yang basah dan dinding kusam menyatu dengan udara dingin, menusuk hingga ke tulang. Lampu-lampu lorong menyala redup. Beberapa berkedip seperti hampir padam, menciptakan cilatan aneh yang membuat bayangan di dinding bergerak-gerak. Di ujung lorong itu, ada satu pintu. Warnanya lebih pudar dibandingkan pintu-pintu lain. Selalu tertutup rapat. Tidak ada nomor, tidak ada suara. Hanya diam, terlalu diam. Aku pikir aku hanya menyewa kamar murah. Aku tidak tahu, aku sedang menyewa lorong kematian. Suara hati Nadia terdengar lirih di dalam pikirannya. Ia menarik koper masuk ke kamar, melewati sosok wanita tua yang berdiri menunggu di sisi pintu. Bu Murni, penjaga kos, menatapnya tanpa senyum. Mata wanita itu kosong, seperti menatap sesuatu jauh di belakang Nadia, bukan langsung kepadanya. Tangannya kurus, memegang kunci dengan kuku yang tak terawat. Kamar ujung itu jangan dilirik, gak ada yang cocok tinggal di situ, ucap Bu Murni. Datar, suaranya seperti berbisik tapi berat, nyaris tak terdengar. Nadia menoleh ke arah yang dimaksud. Kenapa? Bu, udah, jaga diri. Kalau dengar suara ketukan, jangan dibuka, jawabnya singkat. Lalu tanpa menjelaskan lebih lanjut, wanita itu berbalik dan berjalan pergi. Langkahnya lambat, menyeret sandal lusuh di lantai semen. Nadia berusaha menepis rasa tak nyaman yang tiba-tiba tumbuh dalam dirinya. Mungkin cuma mitos orang sini, pikirnya sambil menutup pintu dan mengunci 2 kali. Ia menyalakan lampu, melihat sekeliling. Kamar itu kecil tapi cukup bersih. Kasur busa tipis di atas dipan kayu, lemari tua dengan cermin buram, dan jendela kecil yang menghadap ke lorong belakang. Ia membuka koper, mengeluarkan pakaian, mencoba mengalihkan pikirannya dari perasaan aneh yang terus menempel seperti udara lembab di dinding. Pukul menunjukkan jam 1:50 dini hari. Di luar, hujan masih mengguyur. Kini lebih pelan tapi tetap mengisi sunyi. Nadia mencoba tidur. Ia mematikan lampu, menyelimuti dirinya. Namun rasa tidak tenang menggerogoti. Lorong itu, kamar ujung itu, dan kata-kata Bu Murni, semua terngiang kembali. Jam 02,17. Denting pelan dari jam digital berdetak, bersamaan dengan suara tok, tok, tok. Nadia terbangun seketika, matanya terbuka lebar. Ia diam, tubuhnya membeku. 3 ketukan itu datang dari arah pintu kamarnya. Tidak ada suara lain, hanya hujan dan ketukan itu. Ia duduk perlahan, menahan napas. Jantungnya berdebar tak beraturan. Perlahan, dengan gemetar, ia berdiri dan melangkah pelan ke arah pintu. Ia menempelkan mata ke lubang inti. Kosong, lorong, gelap, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia hendak mundur, ia merasakan sesuatu berdiri di balik pintu. Napasnya berat, dalam, lambat, seperti seseorang yang berdiri hanya beberapa sentimeter dari kayu pintu, menghadap langsung ke arah Nadia. Tubuh Nadia kembali membeku, dan sebelum ia bisa berpikir, ia mendengar suara lain. Seshrek, seshrek. Suara itu bukan napas, itu kain yang diseret. Dari bawah pintu, Nadia melihat bayangan bergerak pelan, seperti seseorang yang terbungkus dan diseretkan di lantai koridor. Bau aneh mulai tercium, bukan bau busuk, tapi bau tanah basah bercampur kemenyan. Nadia mundur perlahan, kembali ke tempat tidur tanpa melepas pandangan dari pintu. Tangannya gemetar saat menarik selimut, tapi bahkan saat bersembunyi di bawah kain itu, suara napas berat itu masih terdengar. Tepat di balik pintu, menunggu, diam, tidak bergerak. Cahaya matahari menyusup melalui kaca jendela kecil di ujung lorong blok D, menimbulkan pantulan keemasan di lantai kusam yang masih basah akibat hujan semalam. Suasana siang itu jauh lebih tenang. Tidak ada suara petir, tidak ada ketukan, tidak ada napas berat. Tapi meski tampak lebih hidup, lorong itu tetap menyimpan aura dingin yang sulit dijelaskan. Dindingnya masih lembab, dan lampu-lampu lorong masih berkedip sesekali, seperti menolak sepenuhnya untuk memberi rasa aman. Nadia keluar kamar, wajahnya pucat karena kurang tidur. Ia menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Pintu kamar 312 masih tertutup, tak pernah terlihat terbuka. Di depan kamar sebelah, seorang gadis berambut pendek duduk sambil membaca buku tua yang sampulnya mulai lepas. Nadia menghampiri, membuka obrolan pelan. "Kamu Maira ya?" tanya Nadia dengan suara sedikit ragu.
Gadis itu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya sayu, namun ada ketegasan dalam sorotannya. Ia hanya mengangguk. Aku Nadia, baru pindah kemarin. Kamar ke-308. Maira mendadak diam. Sorot matanya berubah, seperti baru menyadari sesuatu. Tangannya menutup bukunya pelan, lalu menggeser duduknya. Kamu tinggal di kamar 308. Nadia mengangguk pelan. Maira menarik napas. Itu dekat dengan lorong kosong, bisiknya. Nadia menoleh ke arah lorong. Instingnya menolak untuk bertanya lebih jauh, tapi rasa penasarannya lebih kuat. Emang kenapa? Lanjut Nadia. Maira menatap lurus ke arah kamar 312 yang masih diam tak bergeming. Dulu ada cewek tinggal di situ, namanya Mayang. Katanya dia sering kesurupan. Ibunya percaya dia kerasukan, makhluk yang menuntut tubuhnya. Jadi waktu puncaknya datang, ibunya panik. Lalu, dia dikafani hidup-hidup. Nadia membeku waktu ditemukan. Dia duduk di pojok kamar, matanya terbuka, bibirnya biru. Tapi, Maira menelan ludah. Kuku-kukunya berdarah. Dia menggaruk-garuk kain kafan dari dalam. Dia belum mati waktu itu. Dia berteriak. Tapi, enggakah ada yang datang? Suaranya teredam. Bayangan kilat muncul di benak Nadia, seorang gadis terbungkus kain kafan. Menggeliat panik. Tubuhnya gemetar hebat. Tapi tak satu pun mendengar. Lalu hening. Keheningan yang dingin. Aku kadang masih dengar suara dari kamar itu. Lanjut Maira. Tapi yang paling penting, jangan tatap ujung lorong malam-malam. Kalau kamu melihat dia, dia akan mulai mendekat. Dan dia nggak akan berhenti sampai kamu ikut bersamanya. Sore itu berlalu dengan rasa tak tenang. Nadia mengunci pintu lebih awal dari biasanya. Tapi, rasa takut justru makin menjadi. Sekitar pukul 2 dini hari, udara di dalam kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Ia terbangun, jantungnya berdetak keras. Tak ada suara, tapi ada rasa. Seperti ada yang mengawasi. Perlahan, ia berjalan ke pintu. Hanya ingin memastikan. Ia membuka sedikit, sangat sedikit, tapi cukup untuk membuat matanya tanpa sengaja menatap langsung ke ujung lorong. Dan di sana, berdiri sesuatu. Sosok putih, diam, terbungkus kain kafan yang kotor dan basah. Matanya bolong, kulit wajahnya membiru, retak, mulutnya sedikit terbuka. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri, menghadap langsung ke arah Nadia. Tubuh Nadia refleks menutup pintu secepat kilat. Tangannya gemetar saat memutar kunci. Nafasnya memburu. Tapi sebelum ia bisa berpikir, dari dalam lemari, sebuah suara terdengar. Pelan, serak, dekat. Kamu melihatku. Sekarang, kamu harus ikut. Lemari itu bergetar perlahan. Seperti ada sesuatu yang bangkit dari dalam. Malam keempat datang tanpa peringatan. Tanpa bulan, tanpa bintang. Hanya kegelapan yang menyelimuti rumah susun tua itu seperti kabut yang menyesakkan dada. Hujan tak lagi turun, tapi udara tetap basah, seperti lembab yang menetes dari dinding. Nadia duduk membeku di tepi ranjangnya. Matanya terus memandangi pintu yang tak kunjung tenang sejak malam-malam sebelumnya. Kali ini, lorong benar-benar gelap. Tidak ada satupun lampu yang menyala. Seolah semua listrik di lantai 3 dicabut paksa oleh tangan tak terlihat. Ia mencoba menyalakan lampu kamarnya, dan untungnya masih menyala, meski redup dan berkedip. Pelan seperti jantung yang menanti kematian. Ia mencoba menelepon, tidak ada sinyal. Ia mencoba membuka jendela, tidak bisa. Dingin merayap dari balik kaca. Pegangan jendela terasa seperti besi kuburan, terkunci dari dalam. Tidak bisa dibuka, tidak bisa diterobos. Dunia luar terasa begitu jauh. Padahal hanya beberapa langkah dari tempat ia berdiri. Ia mendekat ke pintu, menyandarkan telinga. Sunyi, hanya detak jam digital. Tapi kemudian, ada suara pelan, seperti tetesan air. Ia menunduk. Jejak basah muncul perlahan di lantai keramik tua. Satu demi satu. Dari lorong menuju ke kamarnya, bekas bunda, lonjong, bukan tapak kaki biasa. Lalu, terdengar suara yang lebih berat. Ritmis, menghantam lantai. GUBRAK, GUBRAK. Bunyi itu mendekat. Suara khas yang tidak bisa disalahartikan. Seperti sesuatu yang melompat, tertahan kain, dipaksa bergerak oleh tubuh yang sudah tak seharusnya hidup. Nadia menahan napas. Tangannya menggenggam gagang pintu. Ketakutan menumpuk di dadanya. Aku nggak mau ikut kamu, teriaknya. Hampir seperti bisikan yang putus asa. Tapi suara dari balik pintu membalasnya. Pelan. Menyayat, seperti gesekan. Tulang kering ke dinding kayu. Kamu sudah melihatku. Sekarang giliranmu. Tangannya gemetar saat memutar kunci. Perlahan ia membuka pintu. Gelap, lorong kosong. Tidak ada apa-apa di luar. Hanya hitam pekat dan bau tanah basah yang makin menyengat.
Ia menutup pintu kembali, mencoba menenangkan diri. Namun ketika ia menoleh ke dalam, pocong itu sudah berdiri di sudut kamarnya. Tak bergerak, membisu, menatap. Matanya yang bolong seperti lubang tak berdasar. Kulit wajahnya membiru keabu-abuan, menggembung seperti daging yang terlalu lama dikubur. Kain kafan lusuh menempel pada tubuhnya, masih basah, menetes. Setiap tetes airnya menimbulkan noda di lantai, membentuk pola aneh. Nadia mundur perlahan. Tubuhnya menggigil, lampu kamarnya berkedip. Mati, nyala. Pocong itu lebih dekat. Mati, nyala, lebih dekat lagi. Nafas Nadia tercekat. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Jantungnya berdegup di telinga seperti genderang perang. Mati, nyala. Sosok itu sekarang berdiri hanya beberapa sentimeter di depan wajahnya. Nadia bisa mencium bau tanah dan darah kering dari tubuhnya. Pocong itu menunduk sedikit, dan dengan suara parau, seperti dari kedalaman perut bumi, ia berkata, "Sekarang, kamu lorongku." Semua lampu padam, tidak ada suara, tidak ada teriakan, hanya gelap. Seminggu kemudian, suasana rumah susun blok D kembali seperti biasa. Seorang mahasiswa baru datang, membawa koper dan ransel. Ia tampak ceria, menyapa penjaga kos yang duduk di kursi reot dekat tangga. "Pindahan ke kamar 308 ya," kata penjaga kos itu dengan senyum tipis. "Iya, Bu," jawab pemuda itu, mengangguk sopan. Penjaga kos mengangguk pelan, lalu mendekat dan berbisik, seolah hanya ingin suaranya didengar oleh pendatang baru itu. "Kalau dengar ketukan tengah malam, jangan dibuka ya. Kadang-kadang penghuninya masih nyari teman. Let me know jika kamu ingin saya bantu buatkan naskah pendek horor lainnya, atau visual ilustrasi adegannya." Alat cat